Jadi sociopreneur ini adalah kegiatan usaha yang dimana dia itu nggak hanya mementingkan profit, tapi dia itu juga mementingkan aspek lingkungan dan masyarakatnya gitu. Hanya ini larva umur 3 mingguan, jadi udah lumayan besar-besar, ya mirip-mirip belatung lah. Tapi dia makanya itu sampah-sampah organik. Jadi protein yang terkandung dalam maggot ini itu cukup tinggi. Cerita mungkin pada teman-teman. Kalau suka dukanya pasti biasanya karena aku juga nyantri di Al-Hikam, ya mungkin manajemen waktu kan juga harus kuliah, kemudian mengurus ini, kemudian ada juga jadwal organisasi dan juga jadwal ngaji di pondok kan. Yang pasti kan harus bisa ke-handle semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Hikam Podcast, podcast inspiratif dan edukatif. Nah, menginformasikan kepada para penikmat Al-Hikam Podcast. Jadi Al-Hikam Podcast adalah salah satu proyek dari teman-teman sahabat santri Al-Hikam untuk memberikan konten-konten yang inspiratif dan edukatif. Nah, pada tema perdana kita hari ini yakni terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, kita telah melakukan riset bahwasanya pada tahun 2020, ini berdasarkan data dari KLHK, terdapat sekitar 68,7 juta sampah organik yang dikeluarkan oleh Indonesia. Ini menempatkan kita berada di posisi ketiga sebagai negara yang menyumbang sampah terbesar di dunia. Nah, hari ini kita telah mengundang narasumber kita terkait dengan bagaimana mengelola sampah supaya menjadi cuan. Nah, langsung saja kita sapa Mas Lutfi Ardiansyah. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam Mas Iqmal. Nah, jadi kita berikan informasi nih. Mas Lutfi ini adalah salah satu santri Al-Hikam. Selain menjadi seorang santri dan mahasiswa, beliau juga bergelut di bidang sociopreneur. Nah, Mas, mungkin bisa sedikit perkenalan dulu kepada teman-teman, asalnya dari mana sampean? Sama sekarang semester 8 ya? Ya, sekarang lagi semester 8. Oke, baik ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ardiansyah. Saya asalnya dari Kebumen, terus sekarang lagi kuliah di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, jadi sebelumnya ini kan teman-teman belum tahu nih, sociopreneur itu apa sih Mas? Nah, mungkin Mas bisa, saya juga nggak tahu soalnya. Okay. Jadi saya juga sedikit paham, tapi nggak tahu secara mendalam terkait sociopreneur. Oke, jadi aku jelasin ya Mas ya. Jadi sociopreneur ini adalah kegiatan usaha yang dimana dia itu nggak hanya mementingkan profit, tapi dia itu juga mementingkan aspek lingkungan dan masyarakatnya gitu. Jadi kalau entrepreneur dia itu lebih ke profit tanpa mementingkan aspek lingkungan dan masyarakat. Tapi kalau ke sociopreneur itu sendiri, masyarakat dan lingkungan itu dipikirkan itu. Jadi bagaimana ketika kita usaha itu sama-sama saling menguntungkan. Jadi ke lingkungannya juga bisa terus berkelanjutan, masyarakatnya juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita seperti itu. Oh, berarti mengamalkan nilai-nilai hablum minanas dan hablum minal alam ya? Ah ya, tepatnya begitulah. Oke. Nah, ini kan sociopreneur itu kan berarti kan menjaga keseimbangan lingkungan juga nih Mas. Juga terkait dengan gimana caranya kita juga dalam melakukan pengolahan itu juga memanfaatkan masyarakat sekitar. Nah, itu gimana sih Mas teknisnya? Maksudnya kan kita taunya cuma sociopreneur itu ya begitu yang Mas jelaskan tadi. Nah, kok bisa jadi cuan ini gimana? Oke, ya. Jadi aku jelasin ini ya, mungkin kenapa kok bisa jadi sociopreneur? Karena dari kegiatan yang aku lakuin itu melibatkan masyarakat dan lingkungan. Nah, masyarakatnya ini berperan sebagai apa? Masyarakatnya ini kan tadi sudah dijelaskan lah, disinggung di awal bahwa sampah organik di Indonesia ini termasuk urutan ketiga kan. Nah, contoh paling banyak itu adalah sampah rumah tangga. Nah, masyarakatnya ini sebelumnya kami sosialisasikan dulu, terus kami kumpulkan sampah-sampah rumah tangga dari masyarakat, kemudian kita kumpulkan ke satu tempat. Setelah terkumpul, sampah organik ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebagai apa? Kita manfaatkan sebagai media pembesaran dari lalat hitam. Kenapa kok sebagai pembesaran media lalat hitam? Kan lalat, tapi kok kenapa ada hubungannya apa dengan sampah? Nah, yang dipakai ini bukan yang di lalatnya, tapi di saat larvanya, atau biasa orang sebut itu maggot namanya. Maggot. Ya, jadi sampah organik kita manfaatkan sebagai pakan dari maggot tadi sampai berumur 4 mingguan lah, itu udah mulai jadi pupa, habis itu jadi lalat.
Nah, yang dimanfaatkan itu di larvanya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari larvanya. Ini larva umur 3 mingguan. Jadi udah lumayan besar-besar. Ya mirip-mirip belatung lah. Tapi dia makanya itu sampah-sampah organik. Jadi protein yang terkandung dalam maggot ini itu cukup tinggi. Sekitar 35 sampai 40% setelah kami uji kemarin gitu loh. Oke, berarti dari larva ini dijadikan pakan dari ikan. Pakan alternatif. Pakan alternatif. Karena kebanyakan yang aku temui di lapangan ya, contohnya pembudidaya ikan lele ya. Nah, itu kesulitan gitu dalam memanage keuangannya karena kalau tiap memberi pakan ikan lelenya itu pakai pakan dari pabrik itu nggak menekan ongkos biaya gitu. Jadi diselingin dari pakan alternatif. Oke, baik. Nah, itu kan tadi berarti ada proses-proses terkait pengolahan sampahnya kemudian jadi maggot. Nah, berarti Mas juga mengolah dari maggot itu jadi pakan lele. Nah, kalau nggak salah kemarin saya juga sempat nih dapat informasi Mas juga punya usaha terkait dengan koiku, pakan ikan. Nah, itu berarti bukan cuma dari maggot terus langsung dipasarkan kan Mas? Berarti Mas juga memproduksi bagaimana maggot itu supaya jadi koiku itu tadi. Ya. Bener? Iya, betul. Itu prosesnya juga melalui teknis-teknisnya itu gimana Mas? Oke. Nah, sebelumnya karena maggot udah disinggung kan, proteinnya cukup tinggi. Nah, melihat protein yang cukup tinggi, akhirnya aku dan teman-teman tuh melakukan sebuah riset. Oh, bisa nih dimanfaatin jadi pakan lele atau pakan ikan hias atau pakan ikan yang lainnya, pakan ikan koi misalkan. Nah, yang aku riset itu adalah buat pakan ikan koi. Kenapa kok ikan koi? Karena koi ini adalah ikan yang biasanya orang pelihara itu udah kelas menengah ibaratnya lah. Kalau ikan lele kan ikan konsumsi. Dan aku riset, terus kemudian aku konsultasikan juga dengan dosen di fakultasku. Oh, bisa ini ternyata dibuat pakan atau biasa disebut pelet ikan lah. Kemudian riset formulasi, bahan-bahan apa aja yang dibutuhin. Nah, ini contoh produknya tadi. Ini riset, terus jadi formulasi udah ada, coba bikin, giling sampai jadi pelet kering, terus kemudian kita pasarkan. Lumayan, harganya bisa di bawah harga pasar pakan pabrik biasanya. Oke. Ini cukup menarik ya, bisa mendorong UMKM dan kalangan menengah untuk membuka usaha terkait dengan pengolahan maggot tadi melalui sampah organik kan ya. Betul. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh pesantren-pesantren kita supaya tetap mandiri. Bisa nggak sih Mas? Bisa. Sebenarnya bisa jadi terobosan sebenarnya karena kebanyakan yang kita tahu kan kalau di pesantren itu khususnya biasanya kalau masih ada dapur ya, di dapur kan biasanya ada nasi-nasi yang sisa atau sayuran yang sisa. Nah, itu daripada kita buang, bisa kita manfaatkan sebagai media pembesaran maggotnya tadi gitu kan. Setelah media pembesaran maggotnya berjalan, terus kita coba kembangin lagi jadi beberapa produk diversifikasi. Contohnya ya jadi produk pelet seperti ini. Nah, bisa itu untuk pesantren-pesantren nih, barangkali ingin mencoba usaha untuk sosiopreneur ini, itu apa-apa aja yang perlu dipersiapkan dari mungkin dari sahabat-sahabat pendengar atau dari saya mungkin ya dari sebagai perwakilan pesantren. Mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama ada lahannya, Jos. Ketika kita tidak punya lahan, kita juga terbatas juga, kita nggak bisa melakukan budidaya ini. Dan lahannya ini nggak perlu lahan yang cukup besar, karena yaitu dalam satu misalkan ukuran 5x5 meter itu saja sudah bisa. Dengan catatan kita bisa ada stok yang untuk pembesarannya tadi loh, sampah organiknya. Ada stok supply dari sampah organik buat pembesaran maggotnya. Karena nanti ketika ada budidayanya, tapi kita tidak ada stok sampah organiknya buat pembesaran, itu nanti nggak bisa berjalan. Jadi harus seimbang. Ada lahan, terus ada media budidayanya, terus ada sampah organik yang bisa mencukupi buat media pembesarannya. Oke. Nah, suka duka itu pasti ada kan Mas dalam proses berjalannya waktu terkait pengembangan dari sosiopreneurnya sampean tadi. Nah, itu suka dukanya itu apa aja Mas? Pasti ada toh. Pasti. Sedikit cerita mungkin pada teman-teman. Kalau suka dukanya pasti biasanya karena aku juga nyantri di Al-Hikam, ya mungkin manajemen waktu kan juga harus kuliah, kemudian
mengurus ini, kemudian ada juga jadwal organisasi dan juga jadwal ngaji di pondok kan. Yang pasti kan harus bisa ke-handle semua lah. Tapi namanya manusia kan kadang susah buat fokus salah satu. Jadi aku mau nggak mau kadang harus ngorbanin salah satu begitu. Entah itu di perkuliahan ataupun di organisasi ataupun kadang di waktu ngaji di pondok kadang nggak ini. Tapi yang penting kita misalnya teman-teman boleh asalkan yang digunakan itu waktunya bermanfaat gitu. Jangan sampai teman-teman bolos tapi nggak ada manfaatnya gitu lah. Oke. Nah ini dukanya ini kan tadi sukanya apa nih? Sukanya ya ketika kita kan produksi kan. Nah ketika ada orderan misalkan oh ini ada yang minta order lagi ya kita jadi semangat buat ngembangin produk ini seperti itu. Mungkin itu sukanya sih. Sejauh ini marketingnya masih dalam ranah regional Malang atau sudah antar provinsi atau mungkin antar negara Mas? Untuk ini ya pemasarannya untuk pilot projectnya emang di Malang, terus khususnya dari toko-toko toko pakan di sekitar Malang. Kemudian kita juga lakukan ekspansi sebenarnya, kita udah coba buat website dan sosial media. Nah kemarin tuh juga ada seseorang dari nah ini contoh websitenya, ada seseorang dari Karawang, dia ingin coba uji sampel gitu, uji sampel dari produk kita ini. Ya mungkin nanti kita akan ekspansi ke luar kota. Siap-siap. Ini untuk pesan juga buat pemerintah supaya mensupport UMKM seperti Mas Lutfi Geluti ini. Nah, berhubung tadi spill pemerintah, kita juga udah melakukan kerjasama sebenarnya. Oh, sudah. Kerjasama dengan pemerintah desa di desa Kota Malang, Desa Mulia Agung. Kita itu melakukan kan karena lokasinya kita juga di situ kan. Kita kerjasama dengan kelompok tani yang di sana. Terus kita berdayakan beberapa orang di sana buat mengurus budidaya maggotnya gitu. Nah, ini bisa dicatat sama teman-teman penikmat Ahlikam Podcast. Jadi ini tadi penjelasan sedikit lah terkait dengan sociopreneur yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah sampah organik supaya menjadi cuan. Nah, sedikit penutup mungkin Mas buat teman-teman penikmat penikmat Ahlikam Podcast nih, buat supaya termotivasi buat mengikuti jejaknya sampean. Oke, sebenarnya untuk sebagai penutup kita itu misalkan di sini teman-teman yang ketika umur saat ini masuk ke umur 20-an itu nggak perlu risau begitu. Ketika ada misalkan teman-teman yang memikirkan kedepannya mau kerja apa. Nah, selagi ada yang di lingkungan kita sekitar kita ada yang bisa dimanfaatkan. Contohnya pun dari sampah yang itu udah nggak ada nilainya ibaratkan. Itu sebenarnya bisa jadi peluang bagi orang-orang yang kreatif, inovatif itu dimanfaatkan dalam bentuk ini contohnya pembesaran media maggot, terus dari maggot diolah lagi. Dan juga sebuah kesuksesan itu nggak bisa diraih tanpa adanya usaha, kemudian semangat kerja keras yang tinggi dan juga selalu berikhtiar. Siap. Terima kasih Mas Lutfi atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih kembali Mas Iqmal. Oke, sekian Ahlikam Podcast pada episode perdana hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.